Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafatia Pakaya dengan stambuk A221200118 dari kelas B. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan 4 materi yang berjudul badan Golgi, retikulum endoplasma, ribosom, dan juga pembelahan sel. Baiklah, langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama atau materi pertama, yaitu badan Golgi. Pengertian dan struktur dari badan Golgi. Badan Golgi disebut juga dengan aparatus Golgi, kompleks Golgi, atau juga diktiosom, adalah organel yang berkaitan dengan fungsi ekskresi sel. Struktur badan Golgi berupa berkas kantung berbentuk cakram yang bercabang menjadi serangkaian pembuluh yang sangat kecil di ujungnya. Badan Golgi dibangun oleh membran yang berbentuk tubulus dan juga vesikula. Bagian B yaitu pembentukan aparatus Golgi. Badan Golgi berasal dari vesikula yang dikirim dari retikulum endoplasma, bermigrasi lalu melebur dengan membran sisterna yang ada sedemikian rupa untuk membentuk badan Golgi dan mewujudkannya pertumbuhan organel. Yang bagian C yaitu enzim-enzim dan lipid pada badan Golgi. Enzim-enzim dan lipid pada badan Golgi yaitu sebagai berikut. Yang pertama, glikosiltransferasa, yang kedua glikolipida, yang ketiga oksidoreduktase, yang keempat fosfatasa, yang kelima kenasa, yang keenam mamnosidasa, yang ketujuh transferasa, dan yang terakhir yaitu fosfolipasa. Fungsi dari badan Golgi yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu sebagai biosintesis glikoprotein dan glikolipida. Yang kedua sebagai pembentukan dinding sel. Yang ketiga membentuk membran plasma. Yang keempat membentuk kantung atau vesikula untuk sekresi. Yang kelima sebagai tempat untuk memodifikasi protein. Dan yang terakhir yaitu sebagai pembentukan lisosom. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan kedua yaitu retikulum endoplasma. Bagian A yaitu pengertian retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma atau RE atau endoplasmic reticula adalah organel yang dapat ditemukan pada semua sel eukariotik. Retikulum endoplasma sendiri dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu RE kasar dan juga RE halus atau retikulum kasar dan juga retikulum endoplasma halus. Bagian B yaitu struktur retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma adalah sebuah organel sel yang membentuk anyaman membran yang rumit seperti anyaman jala. Struktur dari retikulum endoplasma secara kimiawi mengandung 60-70% protein serta 30-40% fosfolipid. Selanjutnya yaitu fungsi dari retikulum endoplasma. Fungsi dari retikulum endoplasma yang telah dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama yaitu mendukung sintesis protein dan juga menyalurkan bahan genetika yang berada di antara inti sel dengan sitoplasma. Yang kedua sebagai alat transportasi zat-zat yang terdapat di dalam sel tersebut. Yang ketiga yaitu memodifikasi protein. Yang keempat mensintesis lemak dan juga kolesterol. Yang kelima menetralkan racun atau proses detoksifikasi. Dan yang keenam yaitu menjadi sarana transportasi molekul-molekul sel. Baiklah, sekarang kita masuk ke pembahasan yang ketiga yaitu ribosom. Ribosom adalah partikel kecil kedap elektron dengan ukuran sekitar 20 x 30 nanometer.
Ribosom tersusun oleh 4 jenis RNA ribosom atau rRNA dan hampir 80 protein yang berbeda. Ribosom merupakan partikel yang padat terdiri dari ribonukleoprotein. Ribosom ada yang tersebar secara bebas di sitoplasma dan ada juga yang melekat pada permukaan eksternal dari membran retikulum endoplasma. Bagian B yaitu macam-macam ribosom. Yang pertama yaitu ribosom terikat. Ribosom terikat adalah organel yang terlibat dalam sintesis protein seluler yang melekat pada retikulum endoplasma di dalam sel. Retikulum endoplasma disebut retikulum endoplasma kasar ketika ada ribosom tertanam di dalamnya. Yang kedua yaitu ribosom bebas. Ribosom bebas menciptakan protein dalam sel, tetapi tidak seperti ribosom normal, mengapung bebas di sitosol sel. Hal ini berbeda karena tidak terikat dalam inti sel atau salah satu dari banyak organel tersebut. Fungsi dari ribosom. Fungsi utama dari ribosom yaitu tempat terjadinya sintesis protein. Sintesis protein sendiri merupakan proses terbentuknya protein yang terdiri dari 2 tahap, yaitu transkripsi dan tahap translasi, di mana tahap transkripsi adalah tahap di mana pada saat pembentukan mRNA di dalam nukleus dari DNA template dan dengan dibantu oleh enzim polimerase. Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan terakhir atau materi terakhir yaitu pembelahan sel. Yang pertama yaitu amitosis. Amitosis adalah pembelahan sel secara langsung tanpa melibatkan kromosom. Contohnya pada sel bakteri. Kromosom hasil duplikasi awalnya akan menempel pada membran plasma. Selanjutnya akan terjadi pertumbuhan antara 2 tempat pelekatan kromosom untuk melakukan pemisahan materi inti. Kemudian akan terjadi sitokinesis yang diikuti dengan terbentuknya dinding sel baru sehingga terciptanya atau terbentuknya 2 sel anak. Yang kedua yaitu mitosis. Mitosis terjadi di dalam tubuh. Dalam proses ini terdapat 4 fase atau 4 tahap, yaitu profase, metafase, anafase, dan juga telofase. Tapi sebelum keempat fase ini dimulai, ada yang namanya fase pendahuluan atau interfase, di mana interfase ini juga sering disebut dengan persiapan pembelahan. Tahap interfase sendiri terbagi menjadi 3, yaitu fase G1 atau gap pertama, fase S atau fase sintesis, dan fase G2 atau gap 2. Fase G1 disebut juga dengan fase pertumbuhan dan perkembangan sel. Hal ini ditandai dengan berkembangnya sitoplasma atau cairan sel, organel sel, serta sintesis bahan-bahan yang akan digunakan untuk fase berikutnya, yaitu fase S. Fase S atau fase sintesis terjadi replikasi atau duplikasi DNA sebagai materi genetik yang akan diturunkan kepada sel anak, sehingga nantinya akan dihasilkan 2 salinan DNA. Fase terakhir yaitu fase G2, replikasi DNA telah selesai. Terjadi peningkatan sintesis protein sebagai tahap akhir persiapan sel untuk melakukan pembelahan. Selanjutnya pembelahan sel yang ketiga yaitu meiosis. Pembelahan meiosis berlangsung pada saat pembentukan sel gamet pada organisme diploid atau pada saat pembentukan spora non-seksual pada jamur. Meiosis berlangsung di jaringan organ reproduksi seksual atau pada jaringan nutfah. Pada pembelahan meiosis ini, setiap sel anak akan menerima separuh dari jumlah kromosom yang terdapat pada sel induk. Pembelahan meiosis ini terbagi menjadi 2, yaitu meiosis 1 dan juga meiosis 2. Meiosis 1 yaitu sebagai berikut. Di sini ada gambar profase 1, metafase 1, anafase 1, dan juga telofase 1.
di mana pada gambar ini dijelaskan bahwa pada tahap profase 1 di situ kromatin menebal dan juga membentuk kromosom, dan pada metafase 1 kromosom homolog berbaris berpasangan di bidang ekuator. Dan juga di tahap anafase 1 di mana kromosom homolog terpisah ditarik benang spindel menuju kutub berlawanan. Dan yang keempat yaitu tahap telofase 1, di sitokinesis menghasilkan 2 sel anak haploid. Selanjutnya itu pembelahan meiosis 2. Pembelahan meiosis 2 di mana pada profase 2 kromatin menebal membentuk kromosom dan membran inti menghilang. Yang kedua metafase 2 yaitu kromosom berbaris satu-satu di bidang ekuator. Di tahap anafase 2 ini sister kromatid terpisah ditarik benang spindel menuju kutub berlawanan, dan pada tahap telofase 2 ini sitokinesis menghasilkan 4 sel anak haploid. Sekian dan terima kasih. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan dan saya jelaskan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan-kesalahan kata dalam mempresentasikan materi ini. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.